Sahabat yang budiman, kisah kali ini berangkat dari kisah sejarah yang penuh dengan intrik serta politik. Ya, kisah epik dari Bani Seljuk bernama Tughril Bek. Ia adalah salah satu tokoh dan ikon besar dalam sejarah yang layak disebut sebagai peletak dasar kekuatan besar bernama Turki Seljuk. Walaupun ia tidak berasal dari kalangan bangsawan, kisah hidupnya yang menggambarkan betapa kekuatan dan ketekunan bisa mengubah nasib seseorang. Anda yang baru menemukan saluran ini, saya ucapkan selamat datang di kanal Muslim Viewers. Dan Anda yang subscribe, saya doakan hajat Anda terkabul. Amin amin ya mujibus sa'ilin. Pemilik nama lengkap Tughril Bek adalah Muhammad bin Mikhail bin Seljuk. Dia adalah salah satu pendiri Kesultanan Seljuk yang dikenal dengan gelar Sultan Tughril Bek. Tughril setelah mendapatkan pengakuan dari Khalifah Abbasiyah. Nama Tughril sendiri berarti burung elang dalam bahasa Turki yang menggambarkan keberanian dan ketangguhan seorang pemimpin. Sebutan yang mengikat pada Tughril Bek adalah Sultan dan Sultan Al-Muazzam yang diberikan setelah dia mendapatkan pengakuan resmi dari Khalifah Abbasiyah di Baghdad pada tahun 1055. Gelar ini memberikan legitimasi kepadanya sebagai penguasa wilayah yang luas, termasuk kota suci Baghdad. Selain itu, dalam tradisi Bani Seljuk, Tughril Bek juga dikenal sebagai pendiri Kesultanan Seljuk karena peran pentingnya dalam mendirikan dan mengukuhkan kekuasaan Seljuk di wilayah Timur Tengah yang berlangsung hingga beberapa abad setelah kematiannya. Sebutan lainnya yang mungkin sering digunakan adalah Sultan Seljuk pertama karena dia adalah penguasa pertama yang memimpin Seljuk dengan gelar Sultan yang sah yang membuka jalan bagi ekspansi Seljuk di dunia Islam. Pada abad ke-11, Tughril Bek lahir dalam suku Oghuz di Turkic yang merupakan kelompok pengembara nomaden di Asia Tengah. Seperti banyak pengembara lainnya, Tughril dan saudara-saudaranya hidup dengan cara berpindah-pindah dan bertahan hidup dengan kemampuan bertempur yang mumpuni. Namun, takdirnya berubah setelah dia bergabung dengan pasukan Seljuk, sebuah suku Turki besar yang saat itu sedang berkembang di wilayah Timur Tengah. Meskipun semula hanya seorang prajurit biasa, keberanian dan kepemimpinan yang ditunjukkan Tughril dalam peperangan membuatnya cepat naik pangkat. Pada tahun 1037, Tughril Bek bersama saudaranya Chaulir Bek berhasil mendirikan Kesultanan Seljuk setelah menaklukkan daerah-daerah penting di Iran. Dengan mendirikan Kesultanan Seljuk, maka Tughril Bek membuka jalan bagi ekspansi kekuasaan Turki ke wilayah yang lebih luas yang mencakup Irak, Syria, dan Anatolia. Namun, kisah Tughril Bek bukan hanya tentang kemenangan dalam pertempuran saja. Salah satu pencapaian terpentingnya adalah pendirian kerajaan yang stabil di bawah kepemimpinan Seljuk yang dikenal dengan Sultanat Seljuk pada tahun 1055. Lantas Tughril Bek berhasil merebut Baghdad dari Kesultanan Bani Buwai yang sedang lemah. Dengan langkah ini dia tidak hanya mendapatkan kontrol atas kota suci bagi umat muslim di sana, tetapi juga mendapatkan pengakuan resmi dari kekhalifahan Abbasiyah yang berkuasa pada saat itu. Mereka kemudian memberikan gelar sultan kepadanya. Gelar ini menjadikan Tughril Bek penguasa de facto wilayah Islam yang mengukuhkan dominasi Seljuk dalam politik dan agama. Pencapaian besar Tughril Bek adalah kemampuannya untuk membangun hubungan yang erat dengan kekhalifahan Abbasiyah di Baghdad yang memberikan legitimasi politik bagi pemerintahannya. Namun di balik itu ada sebuah permainan kekuasaan dan intrik politik yang tak selalu berjalan mulus. Perjuangan Tughril untuk mengukuhkan kekuasaannya juga dipenuhi dengan intrik serta rivalitas yang tinggi, baik di dalam kelompok Seljuk maupun dengan kekuatan-kekuatan besar lainnya di dunia Islam pada masa itu. Perlu Muslim Viewers ketahui, kisah Tughril Bek juga melibatkan peranannya dalam perang melawan bangsa Fatimiyah di Mesir dan Mongol, dua ancaman besar dan stabilitas dunia Islam. Namun, meskipun Tughril Bek berhasil merebut banyak wilayah dan menguatkan Kesultanan Seljuk, ia juga dihadapkan pada kesulitan-kesulitan dalam menjaga kedamaian internal dan menjaga kontrol terhadap wilayah yang luas dan beragam. Karena pada saat itu masyarakatnya terkenal dengan
multikulturalisme. Tuğrul Bek adalah salah satu pendiri Kesultanan Seljuk yang dalam banyak hal mendefinisikan arah politik dan militer dunia Islam pada abad ke-11. Ia mengubah kelompok nomaden Turki Seljuk yang awalnya tersebar di Asia Tengah menjadi sebuah kekuatan besar yang menguasai wilayah luas di Timur Tengah, termasuk Persia, Irak, dan Asia Kecil. Sebagai seorang pemimpin yang visioner, Tuğrul Bek berhasil menggabungkan bentuk pemerintahan yang nomaden dengan elemen-elemen pemerintahan sedentari yang lebih stabil dan struktur. Hal ini menjadi dasar dari keberhasilan Seljuk yang kemudian berkembang menjadi sebuah kekaisaran yang kuat dan dihormati. Salah satu pencapaian terbesarnya, Tuğrul Bek adalah mendapatkan pengakuan dari Khalifah Abbasiyah yang pada saat itu hampir sepenuhnya kehilangan kekuatan politiknya. Dengan merebut Baghdad dan memperbaiki kondisi kekhalifahan, Tuğrul Bek tidak hanya menunjukkan kemampuannya dalam meraih legitimasi politik, tetapi juga dalam menjaga kehormatan kekhalifahan Abbasiyah yang terancam. Meskipun demikian, pengakuan tersebut sering dianggap sebagai pengambil alihan kekuasaan secara de facto oleh Seljuk. Khalifah Abbasiyah hanya memiliki kekuatan spiritual, sementara Seljuk mengontrol urusan militer dan politik-politik di antara mereka. Tuğrul Bek bukan hanya seorang militer, tetapi kemampuan fisiknya yang taktis yang sangat luar biasa. Di bawah kepemimpinannya, pasukan Seljuk seringkali menggunakan formasi yang sangat terkoordinasi dalam peperangan, memanfaatkan keunggulan pasukan kavaleri mereka yang tangguh. Ini menjadi salah satu elemen penting dalam keberhasilan mereka dalam mengalahkan musuh-musuh besar dalam Islam. Selain strategi militer yang tangguh, Tuğrul Bek juga berperan dalam pengembangan budaya dan intelektual di wilayah yang mereka kuasai. Meskipun ia lebih berfokus pada stabilitas politik dan kekuatan militer, masa pemerintahannya yang memberikan ruang bagi perkembangan ilmu pengetahuan, arsitektur, dan perdagangan yang berlanjut setelah kematiannya. Dengan pembentukan Kesultanan Seljuk yang didirikan oleh Tuğrul Bek, membuka jalan bagi kekuasaan besar Seljuk yang akan mencapai puncaknya pada masa penerusnya, seperti Alp Arslan dan Malik Shah. Kemenangan Seljuk di pertempuran Manzikert 1071 yang mengakhiri dominasi Bizantium di Anatolia merupakan salah satu dampak jangka panjang dari pondasi yang diletakkan oleh Tuğrul Bek. Keberhasilannya menandai dimulainya periode kejayaan Seljuk yang dikenal dengan pembentukan birokrasi yang kuat, sistem militer yang terorganisir, dan kontribusi besar dalam peradaban Islam. Setelah kematiannya pada tahun 1063, Tuğrul Bek meninggalkan warisan politik yang sangat besar. Meskipun pemerintahannya sempat terpecah-pecah setelahnya, Kesultanan Seljuk terus berkembang di wilayah penerusnya dan pengaruhnya tetap terasa hingga beberapa abad setelah kematiannya. Tuğrul Bek adalah simbol perubahan besar yang dimulai dari seorang pemimpin suku yang tidak dikenal menjadi sultan besar yang mengubah peta politik dalam Islam hingga menjadi ancaman-ancaman nyata bagi kekuatan Kristen pada saat itu. Kisah hidupnya mengajarkan bahwa takdir tak selalu bergantung pada asal-usul keturunan, tetapi pada keberanian, kecerdikan, dan kemauan untuk berjuang demi masa depan yang lebih baik. Meskipun Tuğrul Bek dikenal sebagai tokoh pembaharuan yang membangun Kesultanan Bani Seljuk dan membawa stabilitas politik di wilayah yang luas, dalam perjalanan pemerintahannya, salah satu langkah kontroversial yang diambil oleh Tuğrul Bek adalah pengambil alihan Baghdad dan konflik dengan Bani Buwai. Tuğrul Bek sempat merebut Baghdad pada tahun 1055 dari Bani Buwai yang saat itu menguasai kota tersebut. Meskipun tindakan ini akhirnya mengukuhkan kekuasaan Seljuk dan mendapatkan pengakuan dari Khalifah Abbasiyah, hal ini tidaklah bisa diterima begitu saja oleh sebagian kalangan pada saat itu, khususnya orang-orang yang setia kepada Bani Buwai. Tuğrul Bek kemudian dianggap mengintervensi urusan internal kekhalifahan, memanfaatkan kelemahan Bani Buwai untuk merebut kontrol atas Baghdad. Langkah ini membuka jalan bagi Seljuk untuk menguasai dunia Sunni. Beberapa pihak merasa kecewa bahwa pengambil alihan itu terlalu ambisius dan berlebihan. Beberapa sejarawan menganggap hubungan antara Seljuk dan Khalifah adalah hubungan yang lebih feodal daripada murni keagamaan. Kekhalifahan Abbasiyah yang seharusnya memegang otoritas tertinggi dalam dunia Islam, pada kenyataannya banyak tertata di bawah
kendali Seljuk yang banyak berada di bawah kendali Seljuk yang dipimpin oleh Tughril Bek. Dalam beberapa hal, Tughril Bek juga dikenang sebagai seorang pemimpin yang otoriter, dengan kebijakan yang cenderung lebih mengutamakan penguasaannya atas wilayah daripada membangun sistem pemerintahan yang berkelanjutan atau berbasis pada keadilan. Beberapa keputusan militer dan ekspansinya terkadang mengorbankan kesejahteraan rakyat demi memperluas dominasi. Walaupun Tughril Bek berhasil mendirikan kekuatan besar, dia juga harus menghadapi konflik internal dengan beberapa pemimpin lain di wilayah tersebut, baik dari bangsa Mongol, Fatimiyah di Mesir maupun Mardavijid. Persaingan antar pemimpin ini sering menimbulkan ketegangan dalam proses ekspansi besar-besaran. Dan ada laporan bahwa beberapa langkah diplomatik Tughril Bek dianggap taktik licik oleh lawan-lawannya. Ekspansi Seljuk di wilayah Anatolia juga dapat dianggap sangatlah kontroversial. Tughril Bek dan penerusnya kemudian berusaha untuk menaklukkan wilayah yang kini menjadi bagian dari Turki modern. Hal ini menyebabkan persaingan dengan Bizantium dan wilayah lain yang sudah memiliki kekuasaan. Ekspansi tersebut akhirnya memunculkan pertarungan besar di peta politik yang berlanjut hingga ke masa Menzikat. Meskipun Tughril Bek sendiri tidak langsung terlibat dalam pertempuran itu, namun kejayaan umat Islam pada saat itu sangatlah terjaga. Semoga dengan kisah penuh sejarah dengan ritme penaklukan dan ekspansi ini bisa memberikan Anda petualangan ke masa lampau, sehingga Anda tidak melupakan sejarah. Silakan nantikan video menarik lainnya dari channel Muslim Viewers. Wallahu a'lamu bimuradihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.